Oke, kita siap-siap registrasi di kantor SAR. Itu kita bertiga ya. Itu satu pindah sini kalau sambil saja. Kantor Rinjani. Tuh, sudah siap-siap kita turun. Om Ded, terima kasih Om Ded. Nih, Taman Nasional Gunung Rinjani. Tuh. Oke, sampai ketemu. Lanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah meninggalkan kantor Balai Rinjani, tempat registrasi para pendaki. Ini sekarang kita di Hotel Pesona Rinjani. Jadi kita menuju pintu masuk namanya Kandang Sapi. Bawa nao, Pak. Bawa nao. Nah, ternyata naik ke Rinjani itu cukup banyak akses. Salah satunya itu bawa nao. Kenapa kita memilih ke sini? Karena di sini ada Gojek yang bisa mengantar sampai ke pos 2. Jadi efisiensi waktu. Cuman memang ada usaha atau ada upaya untuk bagaimana supaya seluruh pendaki yang ke Rinjani itu melewati satu akses, sehingga secara keseluruhan data para pendaki lebih baik, lebih valid, sehingga mudah dimonitoring setiap orang-orang yang masuk dan keluar di Rinjani. Itu salah satu program. Dan ternyata yang perlu kami sampaikan juga bahwa di Rinjani itu sistemnya sistem barcode mendaftarnya. Jadi jangan pernah coba ke Sembalun untuk naik ke Rinjani kalau belum melakukan registrasi. Itu harus dilakukan karena registrasinya secara online. Setelah sampai di sini itu divalidasi kembali oleh petugas taman wisata. Dan ternyata ada kuotanya, ada berapa jumlah pendaki yang bisa naik dalam rentan waktu tertentu. Sehingga kalau misalnya kita ke Sembalun mau naik ke Rinjani belum melakukan registrasi secara online dan tiba-tiba Anda tidak diperkenankan, itu bisa jadi karena kuota yang tersedia sudah cukup. Bukan karena kita dilarang untuk mendaki, tetapi karena kuota sudah mencukupi. Nah, naik di Rinjani memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama surat keterangan diri, KTP, kemudian untuk para turis paspor, dan surat keterangan bahwa kita dalam kondisi sehat. Tuh, dalam kondisi sehat. Ini penting dan perlu diketahui bahwa naik ke Rinjani itu ada beberapa hal juga yang harus menjadi pertimbangan. Jadi naik ke Rinjani itu ada paket. Jadi misalnya paketnya kalau turis lokal, sebagai contoh misalnya 150.000 per orang, minimal 10 orang, itu sudah penyedia jasa itu sudah menyediakan makanan, tenda, 1.500.000 itu per orang, sudah menyediakan segala kebutuhan pendakian. Jadi mulai dari tenda, matras untuk tidur, kemudian makan, pergi dan pulang itu sudah disediakan oleh penyedia jasa. Kalau untuk turis mancanegara itu sekitar 3.500.000 per orang. Nah, itu para ini ada acara adat para pendaki yang mau naik. Itu dari rombongan dari Malaysia itu. Itu tadi adalah rombongan dari Malaysia yang akan naik ke Rinjani. Jadi saat ini lagi ramai Rinjani karena sudah memasuki musim kemarau. Nah, musim kemarau masalahnya ada dua. Yang pertama adalah frekuensi kejadian debu cukup tinggi. Yang kedua, suhu relatif lebih rendah atau lebih dingin. Itu yang menjadi pertimbangan. Tetapi memang ini opsi yang paling baik karena dalam kegiatan pendakian itu jauh lebih baik dalam kondisi kering, sehingga memudahkan dalam pergerakan atau perjalanan. Nah, kita sudah masuk di jalur apa? Bawa nao. Susah juga namanya. Bawa nao. Oke, nanti kita lanjut. Nah, ini porter, saudara-saudara kita porter
yang mengantar barang atau yang menyediakan konsumsi, perlengkapan dan lain-lain sebagainya untuk para pendaki. Jalannya cukup berdebu ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sekarang sudah masuk di musim kemarau dan ini jalur Bonoa. Bawa nau itu. Bawa nau. Bawa aren lah itu. Oh, bawa aren. Nau itu aren. Iya, Bawa iya, aren. iya, Bawa iya. enau, oh enau. Bawa enau, bawa aren. Enau. Biasa juga disebut sebagai pintu kandang sapi ya. Mm-mm. Ya. Kenapa kandang sapi? Pada saat kita masuk tadi aroma sapi sudah Wih, itu para pendaki tuh sudah turun dari mobilnya. Nah, ini dia Tuh. registrasi enggak tuh? Nanti di pos 2. Biasa tuh, Bu. Nah, Oh, itu. sudah biasanya. ya? Tuh yang dibonceng tuh, itu Soalnya para nanti kan pendaki. di pos 2 ada Jadi ngecekan lagi. Dengan ramai. ya. Savana Rinjani menerima parkiran. Jadi banyak dengan adanya Rinjani ini ekonomi kerakyatan cukup sangat bergerak. Jadi lapangan kerja sangat terbuka, mulai dari penyediaan jasa-jasa penginapan, wisma, kotek dan lain sebagainya, mempekerjakan beberapa orang-orang daerah sini. Jasa Gojek, Grab, Gojek itu juga. Nah ini pintu Rinjani, via kandang sapi. Tuh orang sudah mulai naik. Di sini orang bisa jalan kaki, tapi bisa juga pakai Gojek. Saya tidak tahu berapa sewa Gojek untuk Oh naik iya, biasanya berapa tuh, Pak? ke pos 2. 200 Tapi PP. Sekali jalan. one way. Jadi kalau Ternyata biaya Gojeknya itu 200.000 per orang one way. Satu kali naik. Jadi kalau turun lain lagi ceritanya. Jadi 400 PP ya? iya, jadi seperti ini nih, cukup banyak para pendaki. Kita lihat-lihat saja di sini, Bu toh. Iya, lumayan itu. jauh soalnya 3 jam kalau dijalani. Kita di sini aja, Pak. Iya, sini aja. Sini. Nah, kita lihat para pendaki. Dan kita juga mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Itu para pendaki luar biasa. Jadi kita ini salah satu pintu masuk, akses masuk. Jadi di sini dulu ceritanya tempat penggembalaan sapi gitu. Sehingga namanya Kandangnya ada di atas. kandangnya ada di atas tuh. Oh, bisa kita jalan-jalan ke kandangnya Iya. saja. Bisa, Bu. Tuh. Ada di atas. Tuh para pendaki tuh. Luar biasa. Sekarang lagi mendung cuacanya. Jadi kita foto sini. Rinjani, welcome to Gunung Rinjani via kandang sapi. Oke, ayo ke Rinjani. Salah satu destinasi wisata di sini. Para Gojek. Orang. Sampai pos 2. Jadi dia sampai pos 2. Luar biasa. Menit lah gitu. Baru jalan pelan-pelan, jangan terlalu lama istirahat. Ini video kayak mau Ya, jalan ya, ya, mendapatkan arahan Iya. Jadi video Jalan sudah kalau istirahat biasanya gini kah? Ya. itu Jadi aja. jangan duduk Kalau ya, jangan istirahat tidur sampai ya. 1 jam ini yang Jadi kalau perjalanan berapa malam? kalau biasanya kalau saya tuh kalau Iya. naik itu mungkin ini sudah 3 hari 2 ini malam. terlambat lah Iya, jalan. iya. Udah telat ini ya? Ya. 3 hari 2 malam ya. Tapi kalau lelet-lelet kayak kita, berapa malam itu jalan? Satunya Pokoknya intinya gini. Itu tuh lagi rame. Jangan sampai kemalaman sampai bawah. Itu aja target lah. Oh, iya, iya. Oh, ada target Iya. pertama di situ Kenapa? ya. Maksudnya kalau malam kan maksudnya perjalanannya berbeda kan perjalanan kita kalau malam kan apalagi nanti baliknya lewat Oria nanti kan kita punya ekstrim target kalau dari kalau kita start dari danau tuh kita harus punya target sebelum jam 6 sampai pangkalan ojek Oria. Tuh, rame tuh yang mau naik. itu lagi. Kadang-kadang mesti harus jalan malam juga. Ya kalau memang keadaan kita harus tidak kuat ya walaupun malam kita jalan tapi seolah-olah kalau tidak aman. Misalnya kalau kita kasih apa namanya? Kita punya niat.
Oh ya bisa juga. Oh, iya. Kita punya niat.